Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 428, bertarung dengan ahli yang menentang surga. Wah! Begitu Deng Huo memasuki rumah Guo Jiuse, ia mulai mencari dengan putus asa. Tak lama kemudian ia menemukan Nyonya Merah yang sedang membangun formasi di kuil utama. Itu dia. Rasa dingin melintas di mata Deng Huo. Lady Red sedang membangun formasi yang rumit. Dia perlu mengaturnya dengan melibatkan banyak area di dalam rumah gua, termasuk kuil utamanya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Nyonya Hong menoleh dan terkejut melihat Deng Huo berlari ke arahnya. Sebelum Deng Huo mencapai Nyonya Merah, Jian Wushuang, yang mengikuti Deng Huo sepanjang jalan, menatap tajam ke arah Deng Huo. Bus gelombang-gelombang alam darah yang luas membentang dan mengelilingi Deng Huo. Ditekan oleh alam, Deng Huo sedikit melambat. Pergeseran 3 kali. Jian Wushuang melesat maju seperti cahaya yang mengalir. Terbang menembus kehampaan dengan bayangan sisa yang tertinggal di udara, dia melewati Deng Huo dan tiba di hadapan Lady Red terlebih dahulu. Oh! Deng Huo berhenti dan menatap Jian Wushuang dengan ekspresi terkejut, kecepatan yang bagus. Pendekar pedang, Nyonya Merah merasa lega setelah melihat Jian Wushuang. Serahkan saja padaku, lanjutkan pekerjaanmu, kata Jian Wushuang. Baiklah. Lady Red mengangguk dan melangkah mundur. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk pertarungan ini. Siapa kamu? Deng Huo menatap Jian Wushuang dengan wajah dingin dan angkuh. Pendekar, jawab Jian Wushuang. Pendekar pedang. Aku belum pernah mendengar tentangmu. Deng Huo menggelengkan kepalanya, menatap Jian Wushuang dengan pandangan meremehkan, kau tidak berpikir bisa menghentikanku, kan? Bagaimana aku tahu kalau aku tidak mencobanya? Kata Jian Wushuang sambil tersenyum dingin. Pada saat yang sama, aliran niat bertarung yang kuat muncul. Level yang menantang surga. Inilah kali pertama dia bertarung dengan petarung sungguhan di tingkat penentang surga. Sebelumnya, dia tidak berani bertarung dengan seorang ahli di level penentang surga. Setelah Jiuse Cave Mansion, dia telah memahami jurus kedua dari teknik pedang pembunuh jantung dan serangannya telah meningkat. Oleh karena itu, dia sangat ingin bertarung melawan seorang ahli di level penentang surga. Aku ingin tahu, seberapa jauh jarak antara aku dan seorang ahli sejati di level penentang alam. Jian Wushuang menjilat bibirnya. Melihat niat bertarung di mata Jian Wushuang, Deng Huo mencibir, mencari kematian. Setelah berkata demikian, Deng Huo menyerbu ke arah Jian Wushuang dengan sebilah pedang biru kehijauan di tangannya serta hantu jiwa pedang yang besar dan tinggi di punggungnya. Para ahli yang menentang surga semuanya telah menghasilkan jiwa. Misalnya, Deng Huo telah membangun jiwa pedang. Tingginya hampir 20 meter, yang merupakan saber soul tingkat 2. Nak, tunjukkan padaku apakah kau mampu bertahan dari pedangku. Deng Huo meraung, mengangkat pedang ciannya dan menebas Jian Wushuang. Seakan-akan langit terbelah. Dengan berkah jiwa pedangnya, kekuatan itu cukup untuk menakuti para ahli tahap 3. Namun, Jian Wushuang menunggunya dengan mata tajam dan berbinar, bagus. Kemudian dia menjadi serius. Dua hantu jiwa pedang kelas 1 muncul di belakangnya, yang tampak jauh lebih tinggi dan lebih besar dari milik Deng Huo. Jian Wushuang melangkah maju dan menusukkan pedang pembunuh 3 miliknya. Bayangan pedang melesat keluar seperti kilat. Itu adalah jurus kedua dari teknik pedang pembunuh jantung, putus asa. Suatu gerakan yang mengerahkan hampir seluruh kekuatannya. Cukup kuat untuk menusuk tubuh ahli tahap 3 dan melukai orang lain dengan parah. Lalu bayangan pedang petir itu berbenturan dengan cahaya bilah pedang. Ledakan. Seluruh rumah Guo Jiuse berguncang, dan gelombang kekuatan mengerikan yang disebabkan oleh tabrakan mereka menyebar secara luar biasa. Gempa itu menghancurkan banyak bangku batu, meja, dan dekorasi di kuil utama. Dalam sekejap mata, kuil utama itu rata dengan tanah, penuh dengan pecahan batu dan debu. Nyonya Merah, yang telah mundur keluar, terkejut setelah melihat pemandangan itu. Dia tahu dia akan mati jika dia tidak lolos dari gelombang itu. Di tengah kuil utama, kedua kekuatan terpisah setelah beberapa saat, baik Jian Wushuang maupun Deng Huo melangkah mundur secara bersamaan. Deng Huo berhenti dan menatap Jian Wushuang dengan serius, bukannya meremehkan. Ketika dia melihat dua hantu jiwa pedang di belakang Jian Wushuang, dia menyipitkan matanya sedikit. Jiwa pedang kelas 1 ganda, sepertinya aku meremehkanmu. Dia tidak memperhatikan Jian Wushuang sampai sekarang. Tetapi setelah pertarungan singkat, dia dikejutkan oleh kekuatan pertempuran Jian Wushuang. Gerakan pedang yang dia perlihatkan hampir sama kuatnya dengan milikku, hampir mencapai level penentang alam. Deng Huo berpikir dalam hati, kupikir Raja Tulang adalah yang terkuat di antara mereka, tetapi tidak menyangka bahwa pendekar pedang jauh lebih kuat dari Raja Tulang. Bon King hanya mampu bertarung dengannya, dia tidak akan menjadi ancaman bagi Deng Huo. Namun, Jian Wushuang jauh lebih kuat dari Bon King, hal itu menarik perhatian Deng Huo.
Pada pertarungan terakhir, Deng Huo tidak dapat memperoleh keuntungan atas dirinya. Deng Huo, kau adalah ahli tingkat atas yang menentang surga. Apakah ini kekuatanmu? Jian Wushuang menatap Deng Huo dengan mata penuh amarah. Kau menantangku. Sesuai keinginanmu. Suara Deng Huo dingin. Namun, kekuatan tempurnya meningkat dan jubah putihnya berkibar tertiup angin. Saat dia selesai berbicara, dia melangkah maju. Bus gelombang sebuah ledakan sonik yang mendebarkan menyebar di kehampaan, dia lebih kuat dari sebelumnya. Apakah ini kekuatan penuhmu? Jian Wushuang menyipitkan matanya, itulah yang kuharapkan. Keterampilan rahasia Asura, jembatan ketidakberdayaan. Ledakan. Seluruh rumah gua Jiuse terguncang. Di tepi sungai darah, sebuah jembatan darah yang menjulang tinggi tiba-tiba muncul, memanjang hingga ke ujung sungai dengan kecepatan yang luar biasa. Jian Wushuang berdiri di jembatan itu. Sejumlah besar energi berwarna merah darah berkumpul di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia adalah seorang asura dalam baju besi berwarna merah darah. Kekuatan bertarungnya pun meningkat, kini tidak kalah dari Deng Huo.